Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sinau, kita jumpa lagi di podcast BKP SDM Sinau bareng Biyunge. Ya, baik, pada kesempatan pagi, siang, sore, malam hari ini kita tampilkan narasumber kita yang luar biasa, cantik, cerdas, langsing, Mbak Krima Carmila Esos Magister Engineering. Yes. Oke Mbak Krima, silahkan perkenalkan selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Monggo. Oke, makasih Mbak Eni. Iya. Kita menyapanya Mbak dan Mbak aja ya. Iya. Hai Sobat Sinau. Ini selamat pagi, sore, siang, malam. Iya. Karena bisa ditonton kapan aja. Iya, betul sekali. Sobat Sinau, di kali ini saya cukup berbahagia karena menjadi salah satu tamu yang diundang BKSDM kaitannya pengembangan kompetensi. Yes. Oke, aplaus untuk BKPSDM. Iya, sama-sama. Nah, kata Mbak Eni, katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Oke, sayangnya kok saya yang jadi tamunya. Jadi kali ini saya menjadi tamu di podcast Sinau bareng Biyunge. Alhamdulillah, saya Krima Carmila. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Baprida Kabupaten Kebumen. Iya. Jika Sobat Sinau tanya Baprida, gitu kan? Oh, itu nama familiarnya dulu adalah Bapeda. Oke, saya mau nyampein apa sih yang Mbak Heni di sini ya? Banyak yang harus disampaikan Mbak Krima. Banyak sekali yang kita butuh informasi dari Mbak Krima, terutama terkait dengan tugas pokok fungsi Mbak Krima selaku Sekretaris Baprida. Kemudian beliau juga sedang melakukan pelatihan kepemimpinan administrator atau yang dulu dikenal Diklatpim 3 di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saat ini beliau sampai di tahap sudah menyusun rancangan ataupun gagasan aksi perubahan kinerja organisasi. Nanti kalau kaitannya dengan judul dan isi dari inovasi ini, biar Mbak Krima yang menjelaskan. Kita cukup mendengarkan saja, mengamati, mendengarkan, dan nanti kemungkinan kita akan menggunakan juga inovasi ini. Karena bagi kami ya di BKPSDM menularkan hasil pelatihan itu memang tujuan dari pengembangan kompetensi terintegrasi adalah sampai kepada dampak, tidak hanya output. Ini yang perlu diketahui dan diingat oleh para peserta pelatihan ya, secara umum, baik itu yang formal learning, social learning maupun experiential learning. Nah, Mbak Krima Carmila ini sedang melakukan formal learning. Maka untuk menyingkat waktu, kita persilahkan Mbak Krima untuk menyampaikan paparannya secara singkat, padat, jelas, dan kemudian nanti kita akan lanjut dengan interaktif. Kita ngobrol bareng, memperdalam lebih dalam lagi apa sebenarnya aksi perubahan yang sedang disusun oleh Mbak Krima dan bagaimana nanti dampaknya bagi pemerintah Kabupaten Kebumen tercinta. Silakan Mbak Krima. Sip. Terima kasih Mbak Eni. Iya. Dan poin yang pertama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada BKPSDM karena di awal tahun 2026 ini saya menjadi salah satu yang ditugaskan untuk mengikuti PKA atau sebutannya kalau dulu adalah Diklatpim 3. Dan salah satu tugas ataupun output kalau tadi disampaikan oleh Mbak Heni adalah membuat rancangan aksi perubahan. Dan kali ini saya sudah sampai tahap implementasi. Wah, ini mohon doa restunya semuanya. Luar biasa. Semoga lancar. Judul podcast kali ini memang Sinau bareng itu adalah menjadi satu trigger yang luar biasa. Apa artinya sesuatu diinovasi, dibikin, kemudian dirancang, kalau tidak disebarluaskan. Iya, betul kalau sekali. Tidak disinauni bareng. Jadi bukan berarti saya menyampaikan sesuatu, tapi nanti saya mohon ada imbal balik, kita sama-sama sinau bareng. Iya, betul sekali. Inilah wadah kita untuk sinau bareng.
apa sih rancangan aksi perubahan yang dibuat saya gitu ya. Betul sekali, Karena Mbak. kali ini saya selaku sekretaris Baprida Iya. di diklat kali ini atau pelatihan kali ini, saya harus mengusung yang sesuai dengan tupoksi. Yes. Itu yang pertama. Betul Yang sekali. kedua juga ini memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga tentu saja membuat inovasi yang intinya adalah bukan hanya bikin sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang menjadi solusi, Ya. sesuatu yang mudah, sesuatu yang simpel, dan kalau bisa menekan biaya atau anggaran. Yes. Isu saat ini kan isu efisiensi ya, Yes, Mbak Eni. betul sekali. Semangat efisiensi, Mbak Prima. Yes, efisiensi di segala bidang. Yes. Oke, saya membawa atau menyampaikan rancangan aksi perubahan yang saat ini adalah implementasi, yaitu pesiar Kebumen. Kalau bayangan saya pesiar ini plesir-plesir loh, Mbak. Tapi mungkin pesiar yang diusung Mbak Prima ini mungkin beda. Oke. Dan lebih menarik lagi. Tidak hanya sekedar pelesiran, tetapi ini sudah plesir, mungkin plesir ke dunia maya gitu ya, Mbak Prima. Betul. Jadi kenapa sih pesiar Kebumen dan apa sih poinnya gitu. Jadi selaku sekretaris, mungkin juga teman-teman sekretaris yang lain, yang menjadi poin kita adalah peningkatan pelayanan publik. Itu yang selalu menjadi poin untuk perhatian baik oleh masyarakat atau netizen saat ini yang julid-julid ya, ini semoga di podcast ini nggak ada yang julid gitu. Insya Allah enggak. Semangatnya adalah sinaubar. Yes, betul sekali. Jadi pesiar Kebumen itu adalah penyebar luasan informasi kaitannya dengan perencanaan, riset, dan inovasi daerah untuk di Kabupaten Kebumen. Ini akronim pesiar Kebumen. Nah, kenapa sih pesiar? Kita tahu di tahun-tahun terakhir itu yang cukup ikonik kita adalah kita punya kapal di alun-alun. Oh iya. Filosofinya kenapa ada kapal di alun-alun? Jadi supaya kita bisa menjelajah kemana saja, dan menjelajah itu salah satunya melalui pesiar, gitu kan? Nah, yang menjadi logonya, gambarnya ada kemudi kapal di situ, Mbak Eni. Kemudi kapal itu berarti menentukan arah. Di sini maksudnya karena diusung oleh Baprida, yaitu kaitannya perencanaan dan juga riset dan inovasi untuk disebarluaskan informasinya, makanya kemudinya ini adalah kemudi menentukan arah pembangunan di Kabupaten Kebumen. Poinnya bagaimana masyarakat untuk lebih berpartisipasi melalui perbaikan pelayanan publik kita dalam hal penyebarluasan informasi. Dan saat ini yang menjadi sorotan kan keterbukaan informasi publik ya, Mbak Eni. Betul sekali. Nah, untuk itu kita tahu kita ada Astacita yang diusung oleh Bapak Presiden Wakil Presiden. Di Astacita tersebut adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, kemudian juga pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Nah, di Kebumen Berdaya, visi Kabupaten Kebumen, Kebumen Beriman, Maju Sejahtera, dan Berbudaya, visi keempat atau misi keempatnya dalam visi tersebut itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Di bawahnya itulah tupoksi kami di sekretariat, yaitu peningkatan pelayanan publik, Mbak Eni. Iya, betul Dimana yang perlu kita push di era digital kayak gini, di era transformasi informasi kayak gini, yang kita push adalah bagaimana menyebarluaskan informasi perencanaan, riset, dan inovasi daerah secara luas, secara masif, secara apik, secara inklusif, supaya dokumen, data, informasi nggak lagi menara gading. Jadi orang tidak terjangkau kayak gitu ya. Butuh apa-apa, apa saya harus ke Bapeda ya, saya harus bersurat ya. Nah, dengan keterbukaan informasi publik, pasti ada data, informasi, ataupun dokumen yang sebenarnya boleh diakses oleh publik, dan itu menjadi salah satu tupoksi kami dalam hal pelayanan publik. Begitu, Mbak Eni. Iya, betul. Sudah terbaca banget itu ya, terkait dengan penyebarluasan informasi perencanaan, riset, dan inovasi daerah yang akan dengan mudah diakses oleh masyarakat ataupun siapapun pengguna layanan kita ya, Mbak Prima, karena memang semangat kita selaku ASN adalah pelayan masyarakat. Dan tentu ini kita sebagai pelayan masyarakat harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kita.
dengan berbagai macam inovasi yang nantinya adalah memudahkan masyarakat untuk mengakses apa yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Kebumen, khususnya di bidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah. Seperti itu ya Mbak Rima. Monggo dilanjut. Oke, sebenarnya sih apa sih keberangkatan dari inovasi ini gitu ya, atau aksi perubahan ini adalah beberapa isu yang ada di perencanaan, riset, dan inovasi. Yang pertama, belum optimalnya manajemen data dan sistem informasi. Sering sekali ini, terutama buat teman-teman Sobat Sinau dari Jabatan Fungsional Perencanaan atau Struktural, atau teman-teman pengelola data, mengunggah data lagi, menginformasi data lagi, dan lain sebagainya. Itu dikoleknya bagaimana? Kemudian sistem informasi juga banyak sekali. Ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan lain sebagainya. Nah, itu masyarakat, khalayak publik kan tidak tahu. Yang tahu kita kan Mbak. Nah, kalau masyarakat mau mengakses lewat apa? Makanya itu menjadi isu strategis. Kemudian belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM, perencanaan, riset, dan inovasi. Ini yang saya sering ngadu ke Mbak Heni nih. Saya sering sambat gitu. Kalau di sini Sobat Sinau, saya ke Mbak Heni Sobat Sambat. Ya nggak apa-apa, karena ini isu kabupaten ya Mbak Grima, tentang sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya, termasuk dalam pelayanan publik ya. Betul sekali. Dalam menyajikan data, menyajikan informasi juga demikian. Akan tetapi dengan kecanggihan teknologi kita bisa meng-shortcut atau ada jalan pintas untuk ini bisa tersaji atau terakses oleh masyarakat. Kemudian belum optimalnya regulasi dan koordinasi baik dari perencanaan, riset, dan inovasi. Sekarang kan update aturan sangat cepat. Itu yang pertama. Belum lagi nanti koordinasi harus rapat lagi, harus kumpul lagi, dan lain sebagainya. Sementara efisiensi Mbak Heni, kalau ini bisa kita tempuh dengan jalan virtual, dengan jalan digital, dan juga transformasi informasi, mungkin ini bisa salah satu solusi untuk menekan biaya dan anggaran. Kemudian juga menekan faktor waktu, faktor kesalahan data, dan lain sebagainya yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. Kemudian masih ada lagi isu strategis lainnya, yaitu belum optimalnya tata laksana perencanaan, riset, dan inovasi. Nah, ke depan nanti kita akan susun SOP-nya Mbak. Pastinya. Nanti ada surat edaran juga, surat edaran Sekda atau Bupati dalam hal ini untuk tertib penyebarluasan informasi. Jadi kalau punya info, punya data, jangan dikekepi sendiri. Iya nggak Mbak? Nanti nggak berguna ya Mbak. Nanti nggak berguna karena yang namanya konsep partisipasi pembangunan masyarakat itu juga perlu mengawal. Tidak hanya di proses perencanaan, akan tetapi juga di proses implementasi, pelaksanaan, dan monet. Dan yang menarik Mbak Eni, saat ini Baprida Kabupaten Kebumen itu punya program unggulan juga, namanya Risnov Kebumen Berdaya. Apa itu? Baru dengar aku Mbak. Mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit apa itu Risnov ya? Risnov Kabupaten di sini untuk tahun 2026, Risnov Kebumen Berdaya ini adalah proposal yang diajukan oleh lembaga atau kelompok masyarakat yang ada di desa-desa ke kami, ke Kabupaten Kebumen melalui Baprida. Kemudian nanti ada pendampingan, kemudian ada coaching, dan kami juga melibatkan pentahelik akademisi Mbak Eni. Jadi teman-teman expert dari kalangan akademisi atau perguruan tinggi di Kabupaten Kebumen juga terlibat di sana. Makanya tadi kita harus bersama-sama melakukan perbaikan terhadap implementasi ide dan gagasan. Salah satunya pakai program Risnov Kebumen Berdaya. Nah, jadi desa-desa itu jangan sungkan untuk mengajukan ide dan gagasan. Tidak hanya melalui Musrengbangdes, Musrengbangcam, dan lain sebagainya, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu solusi melalui jalan yang lainnya. Ini sudah dunianya inovasi ya. Sekarang eranya inovasi ya. Jadi mungkin dulu Baprida hanya memfasilitasi sampai OPD ya Mbak, kecamatan, badan dinas dan kecamatan. Ternyata sekarang sudah merambah ke desa-desa, karena desa pun juga masyarakat kita ya Mbak Grima. Jadi tidak menutup kemungkinan
desa juga difasilitasi dalam pengusulan atau penyampaian inovasi di desa masing-masing mungkin nggih. Iya. Yang mungkin nanti inovasi tersebut bisa direplikasi oleh desa lainnya. Iya. Mungkin ada satu desa yang punya inovasi yang luar biasa bisa direplikasi oleh desa-desa lainnya sehingga kebermanfaatannya menjadi lebih luas. Oke, dan ini juga menjadi salah satu implementasi program unggulan Bupati yaitu Muda Kreatif. Karena kebanyakan yang punya ide gagasan yang luar biasa, kelompok atau lembaga masyarakatnya itu digawangi oleh muda-mudi. Mereka udah kreatif, gagasannya oke, inovasinya bagus, ingin terlibat dalam partisipasi pembangunan, ruangnya di sini. Betul sekali. Kemudian Mbak Eni, ini yang sering sekali saya tuh zaman dulu Mbak Eni di organisasi itu kita diskusi, yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Nilai IKM kita, IKM dalam arti sebenarnya. Jadi kepuasan masyarakat kita. Kepuasan masyarakat itu juga bagaimana kita memberikan pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya yang datang ke kantor, begitu kan Mbak Eni? Iya, sekarang tidak secara fisik, tidak pasti secara fisik datang Mbak. Di mana-mana sekarang tidak ada batasan. Nah, salah satunya juga bagaimana kita menyajikan data dan informasi di platform yang ada. Kenapa tadi dibikin Pesiar? Salah satu platform di website. Jadi kalau masyarakat itu kan mencari informasi itu nggak akan ke aplikasi-aplikasi atau sistem informasi tertentu, karena as official adalah website dari perangkat daerah, dari Kabupaten Kebumen, atau dari informasi publik, dan dalam hal ini adalah PPID yang dikelola oleh Kominfo bersama OPD-OPD. Disitulah kemudian muncullah ide dan gagasan, kita harus ada simpulnya. Harus ada yang bundel data dan informasi yang tersebar dari berbagai aplikasi dan juga berbagai sistem informasi dan juga pemberitaan dan lainnya nanti masuk ke Pesiar Kebumen. Jadi Sobat Sinau, terutama teman-teman pejabat fungsional perencanaan atau struktural dan pengelola data, jangan takut ini kita suruh upload data apa lagi, ini kita suruh bikin dokumen apa lagi. No. Itu penyakit lama kalau saya bilang Mbak Grima. Tapi ini justru mensimpelkan. Nah itu karena mungkin terlalu banyak yang tadi disebutkan sobat sambat itu. Terlalu banyak keluhan mungkin ya dari khususnya perencana yang mengelola data, kemudian banyak sekali apa sih yang harus kita input kayak gitu Mbak, dari platform ini seperti itu. Sepertinya kok jadi kegiatan yang berulang kayak gitu. Nah itu kan membutuhkan waktu dan tenaga dan pikiran. Kenapa mungkin bisa nggak sih disederhanakan menjadi satu gitu, tidak bolak-balik menginput dengan akhirnya menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang seharusnya mungkin bisa digunakan untuk pekerjaan yang lain seperti itu Mbak Grima. Jadi Pesiar Kebumen ini menjadi salah satu ikhtiar di mana nanti akan mensimpulkan atau membundel dari yang semua di-entry oleh teman-teman, baik perencana, pengelola data, dan juga mungkin teman-teman kaitannya dengan penyebaran luasan informasi, pemberitaan, rilis, dan lain sebagainya. Jadi ini yang kebutuhannya bisa diakses oleh publik. Kebutuhannya ini disajikan untuk publik, sehingga dokumen-dokumen yang ada di perangkat daerah, misalnya Renstra, Renja, kemudian ada RPJMD, kemudian ada dokumen kajian, kemudian artikel, dan dokumen-dokumen feasibility study, kelayakan dan sebagainya, itu yang memang bisa diakses oleh publik nanti ada di Pesiar Kebumen. Izin tanya dulu. Berarti ini sudah lolos PPID ya? Artinya memang itu informasi yang bisa diakses oleh masyarakat seperti itu nggih. Tidak ada, maksudnya kan mungkin ada informasi yang dikecualikan kan Pak. Ini berarti bisa dikonsumsi oleh publik siapapun itu nggih. Baik mungkin ada mahasiswa yang mau penelitian. Mungkin juga ada akademisi yang mau membuat kajian atau data atau apapun itu, penelitian hasil dari akademisi. Kemudian mungkin juga ada orang-orang lain yang membutuhkan data tersebut, khususnya untuk Kabupaten Kebumen. Supaya tidak lagi informasi atau berita hoax. Betul sekali. Betul sekali. Melalui informasi yang official dari masing-masing perangkat daerah atau dalam hal ini melalui PPID tadi.
betul sekali. Dan pejabat PPID di setiap perangkat daerah itu adalah sekretaris. Luar Ini biasa. masuk ke tupoksi saya. Iya, betul sekali. Karena memang sudah seharusnya begitu. Iya. Artinya begini, setiap kajian yang berkaitan dengan pelatihan kepemimpinan administrator atau pelatihan kepemimpinan nasional dan pengawas itu pun memang harus menyelesaikan di tupoksinya. Karena ada apa? Ada latar belakang permasalahan apa yang ada di belakangnya yang harus kita selesaikan kayak gitu ya Mbak Kriwa. Jadi ini sinau juga bagi yang belum berangkat pelatihan. Iya, betul sekali. Oh ya, teman-teman yang saat ini mungkin sedang pelatihan atau akan pelatihan atau yang mungkin sudah pelatihan, silahkan bisa memanfaatkan podcast kami BKPSDM untuk bisa disosialisasikan supaya diketahui oleh teman-teman lainnya ya. Atau kalau memang itu berkaitan dengan masyarakat, bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi bukan hanya kita yang tahu, yang di bidang PSDM saja yang tahu. Oh, Mbak Krima ini rancangan aktualisasi ataupun labkonya ini loh. Tapi teman-teman ASN lain ataupun masyarakat tidak tahu kan apa ya namanya ya, kemanfaatannya kurang kayak gitu. Iya, betul sekali. Maka ini bisa menjadi media bagi teman-teman semua untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk sosialisasi ataupun diseminasi informasi seperti itu ya Mbak Krima ya. Nah, ini masuk ke milestone saya. Oh iya. Makanya kemarin saya langsung japri adminnya podcast ini karena kayaknya podcast ini termasuk podcast official perangkat daerah 3 terbaik deh. Aplaus. Dengan surprise yang alhamdulillah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting isinya daging kalau anak muda betul sekarang. sekali. Iya, daging. Terima kasih teman-teman PSDM yang sudah menginisiasi ini. Oke, saya lanjutkan ya Mbak Eni. Oke, lanjut. Kenapa isu strategis tadi yang diambil adalah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Iya, betul sekali. Kemudian gagasan inovasinya pesiar. Nanti jika teman-teman mungkin melihat logo seperti ini ada di website, kemudian ada juga di menu ataupun fitur yang ada di website, baik itu website Canva atau Pemkap dalam hal ini perangkat daerah dan PPID. Ini tadi isinya apa? Isinya yang tadi saya sampaikan. Kemudian ke depan Mbak Eni di jangka menengah kami sudah komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan Kominfo. Kemungkinan pesiar ini dalam genggaman nanti. Jadi nanti masuk ke aplikasi My Kebumen. Wah, luar biasa. Karena pada prinsipnya My Kebumen itu kan bisa diakses dua ya, bisa untuk masyarakat, bisa juga kita dari unsur aparat atau internal pemerintah Kabupaten Kebumen. Sangat dimudahkan karena informasi dalam genggaman apa saja ada loh di My Kebumen loh. Jadi jika berseliweran di medsos ada hal-hal yang mencurigakan, ini hoax apa enggak ya, ini official atau resmi apa enggak ya, coba dilihat, dikonfirmasi lagi data dan informasinya atau dokumen yang resminya ada di Pesiar Kebumen. Betul sekali. Jadi jangan asal mencari data di yang enggak jelas kayak gitu ya, mending yang official ya. Sumber datanya jelas, pasti dan bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Ini benar tadi kata Mbak Eni. Jadi Pesiar Kebumen ini juga kita menggandeng unsur-unsur pentahelix, diantaranya tadi adalah akademisi, mahasiswa, kemudian dosen, kemudian para riset dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi yang punya ide gagasan untuk pembangunan Kabupaten Kebumen tidak hanya internal atau lokal Kabupaten Kebumen karena ini bisa jadi kampus-kampus di luar Kebumen itu juga punya perhatian khusus untuk pembangunan atau masalah solusi di permasalahan di Kabupaten Kebumen. Jadi bisa mengakses mencari data di sini. Jadi tidak perlu repot-repot datang ke Kebumen, ke Bapeda dan sebagainya. Karena era sekarang sudah era transformasi informasi. Betul sekali. Ini berarti nanti tindak lanjut milestone-nya Mbak Krima ini nanti untuk jangka menengah dan jangka panjangnya tetap ada koordinasi ya dengan akademisi ataupun di Kebumen kan juga banyak. Mungkin juga ada dari luar daerah mungkin yang akan membuat riset untuk Kabupaten Kebumen atau mungkin sebagai pembanding seperti itu ya Mbak Krima ya.
Betul sekali. Jadi pentahelik itu kan dari unsur pemerintah itu sendiri, Iya. kemudian unsur akademisi tadi Mm-mm. atau perguruan tinggi atau sekolah-sekolah dan Mm-mm. lembaga pendidikan Iya. lainnya, kemudian juga dari media massa yang tadi Mm-mm. saya Mm-mm. sampaikan, teman-teman pers ataupun penggiat media sosial Iya. dan lain sebagainya, kemudian dari dunia usaha Mm-mm. itu juga perlu Mbak Eni karena Iya. sekarang termasuk salah satu program di Baprida yaitu Iya. ada Krenova itu Oh juga iya. dunia usaha ngikutinnya luar biasa. Oh, Inovasi di iya. kalangan dunia usaha Oh iya, itu iya, melalui Krenova dan iya, Mbak dari Grima. tahun ke tahun kami pesertanya Pesertanya meningkat semakin terus. meningkat. Nah, ada 2 Alhamdulillah. kategori Mbak Heni di Oh iya. Krenova itu. Oh iya, iya, Jadi iya. kalangan pelajar Mm-mm. itu yang banyak teman-teman lebih riset akademis, Iya. kemudian ada juga kalangan umum. Oh Nah, iya. ini dunia usahanya banyak ini. Oh iya, iya, Mereka iya. bikin produk-produk Oh pangan, iya. mereka bikin produk usaha pariwisata, Mm-mm. Mm-mm. bikin produk-produk kaitannya dengan apa namanya ekonomi kreatif dan Iya, lain sebagainya. iya, iya. Ini patut kita acungin jempol. Oh Dan iya, iya. sekali berteman-teman Renova itu biasanya kalau maju tingkat provinsi atau tingkat nasional, kalau Kabupaten Kebumen itu sudah diperhitungkan Mbak Heni. Wah, luar biasa. Keren-keren pokoknya. Keren banget, keren banget. Oh, jadi ada ini ya. Apa namanya? Kolaborasi mungkin ya, Mbak, Betul. antara karena sebenarnya mereka para pengusaha Pelaku UMKM usaha gitu ya ya. kan butuh ya Iya, apa butuh namanya media. iya media untuk bisa menginformasikan produknya mungkin, Yes. kemudian juga inovasi apa terhadap produk tersebut kayak gitu. Lah mereka punya media di Krenova Krenova, tersebut ya. ya. Jadi akan dilihat ya oleh orang-orang ini loh, produk UMKM saya inovasinya begini seperti itu. Kalau tidak di apa ya namanya tidak dipublish kan mungkin orang juga tidak tahu ya Mbak Grima. Mungkin keunggulannya apa produk tersebut kayak gitu. Mungkin sih. Iya, intinya seperti itu. Oh, Jadi iya. bagaimana kita memberikan pelayanan publik ke semua segmen. Iya. Nah, Krenova itu juga dapat fasilitasi dari Baprida, Mbak. Mm-mm. Jadi tidak hanya ikut, menang, dapat juara, Iya. kemudian dikirim ke tingkat provinsi. Iya. Tidak. Jadi tidak hanya itu, akan Iya. tetapi juga kita fasilitasi untuk hak kekayaan Oh, intelektualnya, iya. nanti kita bantu, Iya, kemudian juga akses untuk mengikuti inkubator bisnis Oh, yang ada iya, di iya, iya. Disperindak dan lain sebagainya. Iya. Jadi yang namanya inovasi itu tidak hanya berhenti pada Iya. menciptakan satu produk Iya. atau satu layanan tertentu, Iya. tapi pasti akan dikembangkan Harus. secara legalitasnya, secara pemasarannya, kemudian secara kualitas dan lain sebagainya. Iya Oke, sekali. pesiar juga fungsinya gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. nanti program-program di pemerintah yang itu bisa diakses oleh publik, ada datanya, ada dokumennya, ada berita atau informasinya, Mm. kita bundel semua, kita Iya. rangkum semua, kita simpulkan dalam pesiar Iya. supaya bisa diakses oleh publik. Begitu, Ah, Mbak iya. Eni. Oke Mbak Grima, saya mungkin sedikit menanggapi terkait dengan Labko Mbak Weh, Grima ya. Laporan aksi perubahan kinerja Deg-degan saya kalau organisasi karena ini mungkin ini ya insting saya di bidang PSDM ya. Iya, iya. Tapi memang pertanggung kami sebagai peserta harus itu, Mbak. Iya, iya. Jadi harapan kami inovasi ini tidak hanya berhenti sampai di aktualisasi implementasi, tetapi harapan kami tadi saya sampaikan harus berdampak, Betul, kemudian juga berkelanjutan. insya Allah. Ya. Syukur-syukur bisa direplikasi oleh kabupaten lain. Itu salah satu nilai plus dari sebuah inovasi ya. Kalau inovasi tersebut mau diikutkan di seleksinya Kemenpan, RB atau kementerian manapun yang nanti akan mengadakan lomba inovasi, itu menjadi salah satu nilai tambah kalau direplikasi. Seperti itu ya. Harapan besar saya pun seperti itu Mbak Grima, dari Labkonya Mbak Grima nanti itu berdampak kepada pemerintah Kabupaten Kebumen. Kemudian kalau memang bisa dikembangkan, harapan kami pun untuk terus dikembangkan dan kemanfaatannya pun menjadi semakin luas. Seperti itu Mbak Grima. Itu Insya harapan Allah, kami. Mbak Eni. Oke, mohon doa restunya. Iya, Bismillah, Sobat teman-teman. Sinau, teman-teman rekan-rekan di BKSDM dan di Baprida. Iya. Dan kemarin juga sudah kami sampaikan kepada Kominfo selaku Iya. koordinator di PPID Iya. bahwa ini juga akan menjadi poin dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Iya, betul Jika sekali. berulang kali beberapa tahun kita dapat award kaitannya Mm-mm. dengan keterbukaan informasi
informasi publik. Semoga ini juga bisa menambah poin, Amin, karena amin. ini kerja kita bersama seluruh perangkat Iya, daerah iya. gitu kan. Nah, insya Allah nanti di jangka menengah yang tadi Mm-mm. saya sampaikan itu nanti Mm-mm. akan Pesiar Kebumen akan berbasis mobile. Iya. Jika tadi Mbak Eni menanyakan keberlanjutan, kemudian nanti setelah itu adalah di Kebumen dalam genggaman tadi, di Mm-mm. Kebumen, dan di Mm-mm. jangka panjang setelah nanti juga terbit SE-nya untuk ketertiban penyebarluasan informasi. Iya. Kita tahu kan ada penilaian website yang Iya. bikin deg-degan dapat nilai C atau B gitu ya, apalagi saya di Biasa. sekretariat gitu Iya, ya, betul itu salah sekali. satu layanannya. Ini nanti juga ada ajang apresiasi Mm. untuk gerakan budaya tertib Pesiar Kebumen Oh iya. atau penyebar luasan informasi, Mm-mm. riset dan inovasi. Mm-mm. Nah, bisa jadi nanti pesiarnya itu merambah kemana-mana, Iya. nggak cuman riset Dan inovasi dan Iya. juga tadi, tapi nanti mungkin tentang kepegawaian. Oh iya. Mungkin nanti tentang materi-materi peningkatan kapasitas Oh atau iya. kompetensi bisa diakses di Pasti, sini ya. karena iya betul Jadi, sekali. Pesiarnya makin luas lagi, Iya. tidak hanya direplikasi di kabupaten kota lain, Iya. tapi direplikasi di bidang sektor urusan lain. Oh iya betul sekali. Saya tadi lupa. Seharusnya ke internal dulu ya. Gitu ya, untuk tapi nggak apa-apa. remunerasi. Ini salah satu penawaran saya. Siapa tahu nanti Pesiar ada konten-kontennya BKP. Oh iya. Apa itu Pesiar? Tadi sama Mbak Eni kan udah ditanyakan. Mm-mm. Kemudian saya ulang kembali, di dalamnya itu portal terpadu seperti apa. Nah, ini salah satu penampakan dari Pesiar itu sendiri ya. Mungkin nanti teman-teman saat searching ada perencanaan daerah di sana, kemudian ada hasil riset atau kajian, di dalamnya itu ada penelitian, studi strategis dari perangkat daerah, mungkin ada feasibility study, master plan dan lain sebagainya. Kemudian ada inovasi, termasuk program-program unggulan yang ada di perangkat daerah atau inovasi yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau masyarakat. Termasuk ada informasi strategis. Nah, informasi strategis itu biasanya adalah rilis atau berita-berita. Misalnya nih, biasanya yang menarik kalau BKP SDM habis ada penerimaan SK. SK apapun ya Mbak. Iya, sekali. Nah, itu menjadi berita atau informasi strategis yang banyak mengakses tuh ya. Itu banyak viewersnya ya. Gitu. Nah, ini juga seperti itu. Jadi informasi-informasi strategis nanti kami coba untuk bisa disimpul atau dibundel atau dikolek di Pesiar Kebumen. Terus ada hal-hal yang mungkin juga menjadi latar belakang kembali ya tadi, jika selama ini informasi tersebut tersebar, kemudian sulit dicari, terus tidak terpusat dan sering tidak diketahui oleh masyarakat karena tadi itu officialnya kan taunya website ya. Nah, kalau aplikasi sistem informasi yang lain kan masyarakat nggak kenal, belum mengenal. Untuk itu Pesiar menjadi solusinya. Pusatnya terpadu, informasinya tadi bisa diakses publik atau berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terus tentu saja berbasis kebijakan dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali Mbak Tima. Tujuannya tadi udah saya sampaikan, intinya adalah akses informasi, kemudian integrasi informasi, keputusan yang nanti bisa berbasis data ataupun pemberitaan yang tidak lagi hoax, termasuk juga keterbukaan informasi yang bisa untuk menunjang partisipasi dalam perencanaan atau pembangunan dalam arti luas. Betul sekali Mbak Terus Tima. prinsip kerjanya. Ini. Terus ini gimana kerjanya gitu kan? Kok bisa gitu ya? Prinsip kerjanya itu ini mengambil informasi yang sudah ada di website resmi perangkat daerah. Itu diambil atau di tadi aplikasi-aplikasi atau sistem informasi yang ada. Kalau dulu ada tugas tim atau namanya proper kan bikin siapa gitu ya. Sekarang itu yang dari SI tadi itu dikolek informasinya yang kaitan perencanaan, riset dan inovasi, dan itu bisa diakses oleh publik. Jadi nggak sia-sia kalau sudah melakukan pembangunan sistem informasi yang di sana ada data, ada dokumen dan lain-lain. Setelah itu nanti dibaca oleh sistem ini, diambil, kemudian dikelompokkan dan disajikan secara terpadu. Kemudian teknologi yang dipakai, kita memakai crawling dan juga scraping. Ini apa ini Mbak Tima? Ini teman-teman yang crawling, tahu scraping teknologi informasi ini jadi tim efektif di kami ya, namanya tim efektif buat teman-teman atau sobat
Sinau yang nanti ikut pelatihan pasti nanti akan punya tim efektif. Jadi sesuatu jangan kerja sendirian, Mbak. Capek Iya, banget. pertama capek, kedua ilmu jangan dimakan Iya, sendirian, jangan dan dikonsumsi sendirian. dan pula kita juga terbatas Iya, kemampuan betul. dan pengetahuannya. Ada butuh support dari teman-teman lain untuk menyempurnakan Iya, gitu ya Mbak. setuju. Iya. Dan terutama hampir di semua perangkat daerah kan sekarang punya PNS baru tuh ya. Oh iya. Yang mereka muda-mudi, Gen Z, Yes. penuh dengan ide, gagasan, Luar dan biasa. cara kerja yang lebih Iya. mungkin efektif dibanding kita gitu Iya ya. pasti. Kalau kita dulu taunya Mbah Google, yang sekarang Pak De Google, sekarang punya ChatGPT, punya Mbak Luar biasa. Meta gitu kan. Banyak Punya sekali. banyak gitu ya, punya Canva dan lain-lain. Ini Banyak ada sekali. teman-teman yang mengerjakan dari tim efektif kami, ada drawing dan juga scraping, dan tentu saja ini berdasarkan verifikasi dari Kominfo yang Oh iya memang pasti berwenang harus. untuk kaitannya ini. Iya. Kemudian gimana sih klasifikasinya gitu ya Mbak Eni? Misalnya nih perencanaan, nanti akan dilihat kata kuncinya. Oh. Ada Renja, ada Renstra, ada RKPD, Oh iya. dan lain sebagainya. Dokumen perencanaan kan banyak sekali, itu kaitannya dokumen. Kemudian kalau riset itu mungkin bisa dilihat dari kata kunci kajian, Iya, penelitian, iya. kemudian master plan Iya. dan lain sebagainya. Jadi Kemudian, memudahkan ya. Betul. Kata Kemudian, kunci ini set iya, keluarnya apa? Iya, Nah, kayak gitu. saya sama Mbak Eni mencari bakso pedas. Langsung Udah mau jam makan siang ini ya. Kalau enggak nyari lotek. Kita generasi lotek ya Mbak ya. Kalau anak sekarang generasi maca. Oh iya betul sekali, maca, semua maca. Iya. Ini jadi kata kunci itu yang nanti akan bekerja melakukan klasifikasi otomatis dan penilaian secara relevansi. Kemudian inovasi misalnya, mencari kata dari inovasi, kreativitas, keunggulan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya alur kerjanya. Mungkin ini yang jadi referensi Sobat Sinau. Besok juga akan membuat aksi perubahan Mbak Eni, di mana memang sering Mbak Eni di BKP SDM atau juga di Balai Diklat itu disampaikan jangan bikin aplikasi baru lagi. Iya, kan Pak sudah Presiden juga bilang begitu. Jenuh. Iya. Dan itu menjadi sangat sampah di dunia digital. Nah, ini adalah membundel tadi, mensimpulkan, menjadikan satu alurnya dari mulai akuisisi data, kemudian crawling dan scraping tadi, klasifikasi yang otomatis, penilaian yang relevansi, kemudian tetap diverifikasi. Oh iya, harus jadi, itu. Ada admin yang verifikasi, jadi tidak lolos tayang saja. Karena kan kita memang harus seperti itu ya, harus dipertanggungjawabkan, tidak. Terus setelah itu bisa publikasi. Iya. Jadi sudah aman dulu ini, jadi tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki tiba-tiba sudah tayang ke dunia yang tidak bisa dibatasi ini. Betul, ini unsur hati-hatian. Betul sekali. Nah, berarti sudah ada saringan ya Mbak, supaya apa yang kita publikasikan itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terus feature utamanya seperti apa oleh admin? Jadi di sana ada dashboard monitoringnya, nanti kemudian ada manajemen untuk sumber informasi, ada verifikasi yang tadi saya sampaikan terkait kontennya gitu, bisa jadi kan judulnya kenapa, isinya gimana, datanya masih belum update, kemudian mungkin dokumennya masuk yang dikecualikan, seperti yang tadi Mbak Eni tanyakan kan, kemudian kami tetap melakukan monef Mbak Eni. Oh iya. Jadi nanti ada pelaporan, bisa diekspor data, laporan tersebut bisa ke format Excel ataupun CSV seperti itu. Ini adalah sistem untuk pengendalian kinerja. Oh iya, betul. Karena sekali. di setiap aktivitas kita harus punya manajemen resiko. Iya. Nah, betul. Ini resikonya takutnya diakses publik loh. Oh gitu, iya, makanya itu lah. Untung tadi ada admin ya yang menyaring supaya tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nah, terus feature portal publiknya itu gimana kok bisa itu menjadi menarik? Pertama ini ada smart searching-nya. Nah, ke depan mungkin kita coba pakai AI, kita nanti coba kembangkan. Nanti ada mbak-mbak pesiar yang muncul gitu ya. Ada yang bisa dibantu di layar HP kita gitu di Kebumen, terus kita ngetik mau kajian terkait misalnya kajian stunting. Nanti akan diantarkan oleh mbak pesiar tersebut kepada
akses data atau kajian stunting. Oh, seperti gitu. itu ya Jadi nggak ternyata. lagi saya yang nerima selamat Mm-mm, pagi, iya. ada yang bisa dibantu. Ini ada Iya, mbak-mbak Mbak. visual yang nanti Iya, akan Mbak Krima. membantu. Ini kalau untuk kajian tentang ini ada nggak Mbak Krima? Iya, Tolong dibantu dong. iya. Itu nanya ke Mbak Pesiar nanti. Misalnya Aduh. mau nanya kaitannya data jumlah ASN di Kabupaten Kebumen. Nggak Iya. lagi nelpon Mbak Heni, Iya, tapi betul bisa sekali. nanya atau ngelihat di Pesiar. Sial, luar biasa ini. Gitu. Ini sebelum lanjut ya Mbak Krima, mungkin saya ada kepikiran nanti hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya BKPSDM Iya. ini perlu kayaknya dikoordinasikan dengan Oke. supaya dia ikut pesiar gitu ya Iya. Mbak Krima, data kami ikut Ikut pesiar ya. melanglang Ya, kemana-mana. betul sekali. Monggo dilanjut Mbak Krima. Oke, kemudian ini menjadi katalog informasi Mm-mm. karena nanti sudah tersajikan dalam ruang-ruang tertentu. Oh iya. Kalau zaman kita remaja, Mbak Heni, Mm-mm. mungkin kayaknya ada generasi yang nonton nggak nih? Kalau kita remaja dia belum lahir. Oh iya, mereka masih ini, masih Dalam rancangan. Iya, betul. Waktu kita remaja mencari sesuatu kita pakai yellow page. Ingat Oh nggak, iya Mbak? iya yang Iya. kuning itu ya. Iya, misalnya Itu kita zaman apa nyari, itu? iya, kita nyari alamat atau nomor telepon Telepon. kantor tertentu, Iya, betul perusahaan sekali. tertentu, atau nanti setelah itu kita telepon, kita Mm-mm. nanya data, Mm-mm. nanya informasi. Ini nggak lagi kayak gitu. Iya. Jadi sudah ada Alhamdulillah. katalognya. Iya, Kita mau iya. cari soal tadi kepegawaian, Iya. kalau nanti kita kolaborasi bisa Iya. katalog di sana. Mm-mm. Kita mau cari kaitannya katalog tentang riset, ada di sana. Riset Iya. pun nanti dibagi lagi, riset pendidikan, riset infrastruktur, Iya. kemudian riset kaitannya dengan kesehatan dan lain sebagainya. Oh iya Jadi iya. itu memudahkan pencarian. Mm-mm. Kemudian pusat unduhannya juga ada, sehingga Mm-mm. nanti juga masih bisa dilacak ataupun riwayatnya siapa saja atau akun Iya. mana saja yang mengakses dan mengunduh. Ini juga Mm-mm. salah satu perlindungan untuk data dan informasi. Iya Seperti iya itu. iya. Jadi iya. nggak hanya seenak-enaknya dengan mudah mengunduh, tapi tetap terdetek seperti itu. Oh iya. Kemudian betul. tren informasi. Nah, ini banyak kan seperti itu, seperti Mm-mm. tadi misalnya mau ada pengumuman lowongan atau bukaan CPNS, itu Oh pasti iya, sebentar tren lagi tuh naik ke mungkin. atas gitu kan. Nah, nanti Mungkin kita juga tahun ini. akan klasifikasi kayak Oh gitu. iya iya. Informasi kaitannya dengan pembukaan pendaftaran CPNS CPNS, baru. Kemudian ya. nanti mungkin pada saat klasifikasi, saat kami ada musrengbang, nanti Mm-mm. kami masukkan itu menjadi tren informasi musrengbang iya. tematik, misalnya kaitannya dengan stunting, Mm-mm. kaitannya dengan pengembangan geopark dan Oh lain iya sebagainya. iya iya iya. Dan kita kemarin tuh di 2 minggu yang lalu kan kita juga kolaborasi itu Mbak Eni, Oh iya. Mbak Prida atau dalam hal ini Pemkab Kebumen dengan LPDP, Oh. UNS dan ITB. Untuk apa Itu ini? bikin summer school. Oh ya. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Aku lihat kemarin Ini kayak Mbak Heni foto-fotonya. waktu bikin pelesiran juga nih, Di Karangtengah. anak-anak PNS Oh iya. sambung gitu Iya kan. iya betul Jadi sekali. ini membuat Iya, untuk para iya, iya. mahasiswa-mahasiswi dari eksternal bahkan mancanegara Mm-mm. untuk bisa hadir ke Kebumen, kemudian bisa meriset Oh. Kebumen, membuat artikel dan lain sebagainya. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal artikel, saya punya berita menarik. Oh Mbak iya, Eni. apalagi Mbak? Oke, Wah, luar biasa wah, ini ya. banyak ya. Selalu menarik kalau Mbak Krima mah. Apa aja yang Banyak ya. disampaikan, Jadi selalu gini, menarik. di Baprida Kabupaten Kebumen tahun ini Mm-mm. kita mau coba Bandung Bondowoso. Wow, kalau itu loh. Kayak Roro Jonggrang saya. Iya, Wah, betul. luar biasa. Jadi kita mau ada yang namanya program 1000 artikel. Wow. Nah, kalau dibikin candi 1000 Wow. candi, kalau Baprida mau bikin 1000 1000 artikel. artikel. Ini untuk teman-teman riset dan inovasi. Ini semua kalangan pelajar ataupun juga. Nah, 1000 artikel ini Mm-mm. nanti kita akan tayangkan di tahun 2026, yaitu di bulan Juni. Oh, berarti bulan depan dong. Iya, betul. Bulan September dan bulan Desember. Oh, iya, untuk iya, itu iya. segera apply, kirimkan. Oh. Artikel itu kan isinya gagasan. Iya, betul. Nah, Ide sama. Kalau gagasan. saat ini seringnya Mm-mm. adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat. Iya. Baprida juga membuka keran informasi dari masyarakat mengirim ke kita Oh, ide, gagasan iya, dan lain iya, sebagainya gitu Berarti kan. buat khususnya teman-teman yang Iya, punya sobat Sinar ide, yang idenya banyak kemudian luar biasa. bisa menulis Yes. yang
dengan bahasa yang tertata bagus kayak gitu ya. Kirimkan ke Baprida. Dan tidak yes. hanya mengirimkan saja menjadi bagian dari 1000 artikel, tapi nanti ada kontribusinya. Wah, luar biasa. Iya, tanda terima kasih kami maksudnya. Karena sudah berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui penulisan artikel. Artikel itu kan juga bukan tulisan yang etek-etek ya, Mbak. Iya, betul. Pasti sudah sudah melalui proses penelitian data dan seterusnya gitu ya. Tidak asal kayak gitu loh Mbak Grima. Tidak asal tulisan aja. Tetapi ada bobotnya di situ, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi memang punya gagasan, ide dan lain sebagainya tentang Kebumen, ada pandangan dan lain sebagainya. Silakan ditulis dalam artikel secara populer juga bisa, secara akademis atau ilmiah juga silakan kirimkan ke Baprida. Insya Allah nanti akan kami tayangkan masuk bagian dari 1000 artikel. Jadi saya akan menjadi Roro Jonggrang. Wah, ini Bandung Bondowoso versi Baprida. Itu informasi yang menarik buat Sobat Sinau. Ya, Sobat Sinau. Ini podcastnya daging semua ya teman-teman. Jadi harus diikuti dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di skip ya. Ikuti dari awal sampai akhir. Tidak boleh di skip. Karena isinya itu setiap waktu, setiap menit berjalan itu daging semua, informasi semua dan bermanfaat seperti itu. Supaya nggak ketinggalan informasi sekalian nih, mumpung ini termasuk 3 terbaik podcastnya. Jangan lupa tetap follow medsos Baprida. Informasi menarik di sana. Bisa di IG-nya atau Instagram atau juga ada di website kami. Jadi termasuk tadi informasi tentang artikel, informasi tentang Risno, tentang Renova, juga tentang kajian-kajian yang ada di kami, juga tentang pelaksanaan musrenbang. Pokoknya informasi apapun yang berkaitan dengan Baprida bisa di medsosnya Baprida. Iya, dilihat di sini. Nanti kita sampaikan. Ditayangkan ya. Jangan lupa ya teman-teman. Oke Mbak Krima, luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan. Sebenarnya saya banyak pertanyaan tapi kok saya terus skip lupa gitu. Nggak apa-apa, karena saya juga yang penting kita bisa mengenalkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya di rancangan aksi perubahan saya yang di PKA, tapi lebih khususnya karena tupoksi saya sebagai sekretaris menyampaikan juga informasi-informasi kaitannya dengan program-program di Baprida yang mungkin bisa kolaborasi dengan BKSDM, dengan teman-teman opini lain, bahkan di wilayah atau kecamatan, Mbak. Sampai ke desa-desa loh. Iya, betul. Inovasinya orang sudah sangat terbuka untuk membuat inovasi dan diterima oleh pemerintah Kabupaten Kebumen melalui wadahnya Baprida ini. Saya tuh berpikir kayak gini, Mbak. Rancangan aksi yang nanti akan menjadi laporan aksi ini, saya berharap teman-teman OPD juga mengetahui lebih mungkin sudah disosialisasikan melalui media, entah di Kominfo atau di media mana yang mungkin saya nggak tahu ya, tetapi menurut saya ini harus dikomunikasikan intens dengan OPD untuk bisa memanfaatkan wadah ini untuk tadi yang di portalnya pesiar itu Mbak Grima. Di milestone supaya lebih ini ya, supaya lebih supaya lebih diketahui, diperhatikan, kemudian kami juga mendapatkan masukan dan lain sebagainya. Jadi di sesi pertama kita sudah dengan seluruh Bako Humas di Kabupaten Kebumen, kemudian dengan jabatan teman-teman perencana baik fungsional ataupun struktural, kemudian nanti kami juga kalangan akademisi kita akan kumpulkan juga dengan teman-teman yang mungkin para dosen, kemudian ada forum riset dan lain sebagainya. Kami sosialisasikan sekaligus kami berikan simulasinya di sana. Nah, kami preview pesiar itu bisa di dashboard publik, mungkin nanti bisa ditayangkan, bisa dilihat di YouTube dan juga halaman admin. Ini bisa diakses. Kemudian juga kami nanti juga akan mencoba menyebarluaskan informasi kaitan pesiar Kebumen ini kepada teman-teman yang kalangannya dunia usaha. Ya, karena supaya dokumen-dokumen pemerintahan, dokumen perencanaan, data dan sebagainya nggak menjadi menara ganti. Betul sekali. Jadi kalangan dunia usaha juga nanti akan kita kolaborasi, kita jadikan subjek dan objek dalam pesiar Kebumen, turut terlibat dan sebagainya.
Iya. kasih Mbak Eni diingatkan. Sama-sama Mbak Krima, karena ya itu tadi harapanku inovasinya itu bermanfaatannya lebih luas dan Maneman gitu berdampak ya. gitu loh Mbak. bahasanya. Karena kita ya memang posisinya seperti itu tadi, banyak SIM yang mungkin capek kita mengisinya. Nah, ini sudah ada bundling ya Mbak, bundling untuk bisa diwadahi di situ dalam satu portal atau apa ini namanya? Feature yang dalam satu kali akses mungkin bisa melihat lebih banyak ke masing-masing. Iya, gitu. bisa Karena ini yang bisa diakses oleh publik sesuai kebutuhan ya Mbak. Betul, ya. Dia mau milih gitu. apa, kayak ibarat toko mau milih apa toh yang dibutuhkan ya. Ya betul sekali. Ya. Oh ya. Mbak Eni, kalau tadi teman-teman penasaran dengan gerakan 1000 artikel, nanti bisa diakses di medsosnya Baprida dan ini nanti intinya adalah kami mengundang teman-teman untuk bisa dipublish, dan untuk sesi kali ini paling lambat di akhir Mei atau nanti bisa kontak ke admin di kami atau bisa scan di barcode tersebut nanti sehingga ini juga bisa masuk menjadi salah satu partisipasi ide gagasan terhadap perencanaan di Kabupaten Kebumen. Oh iya, betul sekali. Jadi tidak ada pemikiran yang sia-sia seperti itu ya Mbak. Ide itu tidak hanya di komen-komen netizen ya. Maaf saya kadang khawatir takut julid, tapi sebenarnya ide yang juga daging, berbobot dan berkualitas itu juga bisa dituangkan dalam sebuah artikel sehingga bisa ditayangkan, bisa dibaca oleh semua yang terkait atau stakeholdernya, sehingga ini bisa menjadi pemantik di perencanaan pembangunan selanjutnya. Betul sekali, dan artikel mereka tentu diapresiasi ya, artinya tidak hanya dijulitin tapi diberikan apresiasi gitu, mana-mana yang memang menjadi untuk bisa berkontribusi kepada pemerintah Kabupaten Kebumen, kenapa enggak, seperti itu Mbak Krima. Iya gitu Mbak Eni, jadi sebenarnya kita nggak boleh mati inovasinya iya betul karena sekali. Sebenarnya banyak sekali di luar sana Sobat Sinau yang bisa kita susun, kita rencanakan, kita kemas menjadi sebuah inovasi, bukan sesuatu yang terlalu luar biasa, tapi sebenarnya kita membuat sesuatu lebih mudah, lebih simpel, lebih bisa diakses, solutif. Yes, itu yang paling penting. Iya, jadi inovasi itu tidak harus yang wah begitu ya Mbak, tapi ide-ide gagasan yang memang memberikan solusi sih kenapa enggak, kayak gitu. Jangan seperti memblok kita, mempersulit. Wah, inovasi ini harus begini yang kelihatannya sulit ya gitu, jangan seperti itu. Kalau memang itu menjadi memberikan solusi, kenapa enggak disampaikan. Semangat buat Sobat Sinau. Iya gitu mesti kan. Harus ya. Jadi sekecil apapun kalau itu solusi itu juga menjadi sebuah inovasi, tapi kalau inovasi itu hanya untuk dikonsumsi sendiri itu menjadi tidak berkembang, kata Mbak Eni tadi harus direplikasi, dikenalkan, disosialisasikan, ditiru, atau ada istilahnya apa ya Mbak Eni, ATM ya? Amati, tiru, modifikasi. Kalau anak sekarang curious Mbak Eni, nggak tahu ATM. Oh iya, benar sekali. Oh my god, ya Mbak Krima. Halo. Oke, cukup. Oh ya. Apa nih, ada kuis-kuis apa? Oh ya. Oke Mbak Krima, ini mungkin saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin sebagiannya sudah disampaikan oleh Mbak Krima ya. Ini saya mungkin sedikit bertanya terkait dengan kalau pesiar diibaratkan sebagai aplikasi populer, kira-kira seperti apa yang bisa dikenal oleh teman-teman Sinau ya. Betul Jadi sekali. kalau pesiar itu menjadi aplikasi yang populer itu kira-kira seperti GoFood atau Gojek gitu ya. Sekali kita mengakses yang ijo-ijo itu, merek boleh dipip. Iya. Sekali kita mengakses aplikasi yang ijo itu, kita akan bisa pesan apa aja. Layanan antar, layanan makanan, kemudian layanan-layanan yang lainnya. Pesiar ini juga gitu. Kalau kita nanti mengklik yang biru-biru ini, pesiar itu kan lambangnya logonya biru ya.
Catat gambar, ya, biru iya, teman-teman. kemudi kapal berwarna Iya, biru, heeh. tengahnya ada gambar mata pena. Iya. Di situ adalah simbol dari pemikiran gagasan yang Ah, tajam gitu kan, iya. dimana sekarang yang namanya sesuatu yang tajam itu tidak hanya dari omongan gitu kan, tapi juga dari ketikan jempol gitu kan, dari Kisah sudah. dari scroll dan lain Iya, sebagainya, yang itu betul pada sekali. intinya adalah buah pemikiran gitu kan. Iya, Mbak Itu Grima. nanti akan disajikan melalui Pesiar Oh Kebumen. iya, Mau iya. mencari apa saja itu ada di katalognya yang ada di Pesiar. Nah, Pesiar itu ada di mana? Ada di website yang ada di Pemkab Kebumen atau Iya. PPID, di mana nanti juga akan diarahkan ke website yang official di perangkat daerah. Oh iya, Misalnya iya. websitenya BKPSDM, Mm-mm. websitenya Baprida dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini menjadi salah satu layanan-pelayanan publik. Kenapa Iya. menjadi populer? Oh iya. Iya, karena publik itu kan adalah mencari hal-hal Iya. yang sangat populer, yang Iya. mudah dicari, mudah didapat, murah atau gratis. Gratis, Iya, betul. ya betul sekali. Jadi kalau di umum itu ada yang hijau-hijau. Iya. Kalau kita punya di pemerintah Kabupaten Kebumen Iya. ada yang biru-biru. Salah satunya Pesiar Iya, Kebumen. salah satunya Pesiar Kebumen, dan produknya bukan makanan ya Mbak Krima, Iya. tetapi sesuatu yang sangat informatif, mengisi ini. isi kepala. Mengisi Intinya kepala adalah bagaimana gitu. kita membuka wawasan, membuka Iya. wacana dan juga cakrawala, dan Iya. bisa menyampaikan ide dan Gagasan. Betul sekali. Jadi ini sesuatu yang luar biasa buat kami ya. Moga-moga ini akan membawa kemajuan untuk pemerintah Kabupaten Kebumen ya Mbak ya. Tentu harapan kami kan seperti itu, berdampak. Ya, berdampak itu adalah yang paling penting ya. Jadi yang menikmati tidak kita sendirian, tidak hanya perangkat daerah kita, tapi juga masyarakat, tapi juga berkelanjutan masa mendatang. Iya, gitu ya. benar banget Tidak, Mbak Grima. Istilahnya kalau orang transaksi tidak jual putus, Iya. tapi terus jadi langganan. Oh iya, benar sekali. Oh iya ya, bahasanya gitu ya Mbak Grima. Kan? Kalau bahasanya berkelanjutan kayak gitu ya. Jadi sustainable. Ya, di treatment supaya bisa jadi langganan. Iya. Bagaimana pembelinya, customer, masyarakat, terkoneksi supaya terus membeli produk-produk kita ya Mbak Grima, supaya semoga bermanfaat kayak gitu ya. Apa yang produk kita, produk dari pemerintah tidak lain tidak bukan adalah pelayanan publik. Iya, kan, benar sekali. Semoga semakin memudahkan teman-teman masyarakat umum untuk bisa mengakses apapun yang mereka butuhkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Kebumen, entah itu terkait data, informasi, kemudian juga perencanaan pembangunan dan lain sebagainya, inovasi juga. Ini karena inovasi sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Orang banyak berinovasi dengan segala macam cara masing-masing sesuai dengan passionnya masing-masing. Iya, betul sekali. Oke, mungkin saya akan bertanya beberapa pertanyaan lagi. Ya, ini sekalian Sobat Sinau, kalau beberapa hal yang nanti juga menjadi keresahan, bisa kontak ke kami ke Baprida, atau juga penasaran dengan yang namanya aksi kinerja atau aksi perubahan untuk tugas pelatihan, juga bisa tanya ke Mbak. Oh iya, siap. Kami terbuka untuk menginformasikan hal ini. Oke Mbak Grima, ini saya yakin teman-teman perangkat daerah khususnya ya, selaku stakeholdernya panjenengan, pasti membutuhkan ini, karena memang ini menjadi portal bundling ya, yang bisa dimanfaatkan karena kemudahannya ya Mbak Grima ya. Jadi satu portal tetapi dapat orang-orang secara umum tidak harus membuka kemana-mana, tetapi dalam satu portal teman-teman masyarakat maupun ASN atau siapapun itu yang memang berkepentingan dengan pemerintah Kabupaten Kebumen, informasi, data dan apapun itu terkait dengan pemerintah Kabupaten Kebumen bisa mengakses ya itu. Jadi tidak meraba-raba mencari-cari, tapi tinggal pilih salah satu saja. Pesiar Kebumen. Anda bisa berpesiar di situ
seluas-luasnya apa yang Anda informasi. butuhkan, insya Allah bisa dicari di sini. Tapi bukan produk makanan ya teman-teman, tapi produk pemerintah produk pemerintah daerah. Kabupaten Kebumen. Ya. Oke. Mungkin ada lagi Mbak Prima sebagai boleh closing? Sebagai closing statement atau mungkin pesan-pesan? Sedikit pesan dari kami, closing statement. Satu hal yang menarik bahwa kita jangan sampai menyalahgunakan informasi, terutama terkait perencanaan riset dan inovasi, terutama juga kita tidak mempercayai begitu saja kaitannya dengan data informasi. Yang paling penting adalah data dan informasi as official atau yang resmi ada di portal pemerintah daerah atau perangkat daerah. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, jangan putus-putus semangat untuk berinovasi. Kita harus memberikan solusi sederhana apapun, sesimpel apapun, semikro aktivitas apapun, jika itu membuat orang lain, terutama masyarakat dalam hal ini pelayanan publik lebih baik, kenapa tidak? Kita harus bersemangat dan tidak berkecil hati. Saya punya pantun untuk Sobat Sinau. Ini komentarnya cakep atau cantik? Apa ya? Ada salamnya Sobat Sinau nggak? Saja ya. Saya punya pantun buat Sobat Sinau, Mbak Eni. Oke. Langit Kebumen berwarna biru. Cantik. Langitnya yang cantik, kebumennya yang cantik. Gitu ya. Langit Kebumen berwarna biru. Cantik. Oke. Mari kita tetap maju pintar Sobat Sinau. Cantik. Terima kasih sekali Mbak Prima. Oke, demikian Sobat Sinau, podcast kita di Sinau bareng Bime. Mudah-mudahan podcast ini banyak memberikan informasi yang bermanfaat untuk semua, baik itu ASN ataupun masyarakat pada umumnya di pemerintah kabupaten khususnya, pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya, atau mungkin se-Indonesia pada umumnya. Siapa tahu Mbak Prima? Karena ini terbuka. Iya, karena aksesnya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin mudah-mudahan ada yang menemukan podcast ini. Kalau memang ada dari luar kabupaten kota membutuhkan data terkait pemerintah Kabupaten Kebumen, bisa bertemu di portal Pesiar. Jadi tidak perlu jauh-jauh studi lapangan kesini atau studi banding kesini. Bisa searching dulu baru kesininya menemui Mbak Eni untuk silaturahmi gitu ya. Oke, Mbak Prima. Terima kasih kehadirannya yang luar biasa. Terima kasih teman-teman BKSDM. Terima kasih Sobat Sinau.